Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dosen PJOK Universitas Islam 45. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Azi, Pak. Pak Azi. Pak Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal saya juga sama dosen di Unisma, hanya karena waktu kemarin masih aktif di manajemen, di manajemen. kelas sore, kelas malam karyawan. Karena berbagai hal ya, biasa mimpin jadi dipimpin agak susah ya. Hadirin sekalian, Bapak juga barusan udah ngobrol. Bapak dosen ini dulu di Universitas Bandung ya. Kebetulan kemarin saya dengan Pak Nanang, ini Pak Nanang ini guru olahraga, ngobrol-ngobrol, ketemu juga dengan Dr. Agus ya. Nih, dosennya beliau. Kami ini punya tempat camping. Jadi kalau guru olahraga tidak mengenal dunia camping, kayaknya diragukan ke olahraganya. Karena ada olahraga pariwisata. Jurusan pariwisata itu diantaranya ya camping-camping ke puncak gunung dan sebagainya seperti itu. Dulu waktu pertama sekali saya jadi guru SD, perkenalan dulu ya Pak ya. Baik, Pak. Saya guru SD, SPG dulu. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Karena saya di kampung, yang namanya orang kampung itu yang terhormat ya guru. Apalagi di puncak gunung, tuan guru. Kalau ada apa-apa, begitu ada guru, adem. Makanya cita-cita pertama jadi guru. Gitu. Begitu di Bekasi, ternyata guru nggak ada harganya. Ya. Bahkan ada 7 orang seangkatan guru SMA itu mengundurkan diri kerja di perusahaan Jepang, Korea, gitu kan. PNS tahun 1987. Itu begitu tempatan ke sini, ya kenapa masuk ke keguruan? Ya keguruan. IKIP itu Institut Keguruan. Setelah di sini tergiur, gajinya jauh banget, kita ratus ribu dia juta, gitu kan? Begitu kita baru 1 tahun 2 tahun kerja, masih ngontrak, dia udah punya mobil. Ini cerita nih, makanya motivasinya nih untuk mahasiswa Unisma. Makanya nanti harus siap menjawab pertanyaannya berhubungan dengan Elias Pikal yang jadi penjaga diskotik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang harus dijawab, nanti semua harus jawab. Olahragawan yang sukses. Bapak juga di Kalimat di tol itu setelah ngobrol dengan Pak Nanang, ngobrol-ngobrol. Rumah makannya elit gitu kan. Ternyata dia atlet. Yang punya rumah makan itu, ya kan? Atlet apa itu? Sepak bola. Atlet sepak bola, ternyata rumah makan yang ada di tol itu milik olahragawan itu kan. Luar biasa. Karena dunia olahraga itu. Elias Pikal adalah petinju asal Indonesia yang merupakan juara dunia pertama dari Indonesia. Elias Pikal juga merupakan putra daerah anak negeri Ulateng. Ia merupakan keturunan dari keluarga besar Pikal. Petinju kelahiran Saparua, Ambos, 24 Maret tahun 1960 ini merebut gelar juara dunia IBF kelas bantam junior kelas super terbang dari petinju Korea Chun Judo di Jakarta pada 3 Mei tahun 1985. Elias Pikal berusia 25 tahun saat meraih gelar bergengsi tersebut. Kisah legenda tinju Indonesia, Elias Pikal akan diangkat ke layar lebar dengan judul The Exocet yang berfokus pada perjuangannya menjajal dunia tinju dari tahun 1973 sampai tahun 1985. Kita tidak jadi guru hanya dibatasi usia. Tapi kalau jadi guru olahraga
seneng-eneng, nggak ada pensiunnya. Iya. Tapi kalau di dunia atletnya saja, hanya memikirkan dunia atlet, ya setelah lewat usia, Elias Pikal juara dunia, loh, uangnya itu nggak ada serinya Nggak ada itu. serinya. Setelah pensiun dari tinju, malah sempat berurusan dengan narkoba. Padahal uangnya nggak ada serinya. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Jadi guru, ini kan calon guru ya. Jadi guru. Dan jangan lupa, jadi guru ada kebahagiaan lain. Bapak juga kemarin pergi ke Subang dengan Pak Nanang diliput. Buka di channel YouTube-nya Waglo ya. Ini cerita nyata. Begitu ada room hotel berbintang terkenal di Subang, nomor urutan pertama hotel itu namanya Subang Plaza. Begitu datang Pak Nanang yang ngajak, Pak saya dulu pernah nginep di sini waktu jadi atlet nih katanya, gitu. Karena dia atlet sepak bola dulu. Begitu masuk, ternyata rumah itu. Dulu bagusnya dulu ya. Ini cerita nyata ya. Ini baru seminggu yang lalu ya kita masuk ke dalam. Ternyata itu lahan milik Tuan Hofland. Tuan Hofland itu adalah pengusaha sukses yang namanya perkebunan PNT Land di Subang, Kerawang, Purwakarta, Bogor itu kan gedung yang namanya pabrik teh, pabrik kina, pabrik itu kan Tuan Hofland, milik Tuan Hofland. Begitu penjajahan diusir dari Indonesia, Tuan Hoflandnya kabur, tetapi karena Tuan Hofland itu menikah dengan orang Indonesia, Ibu Siti, akhirnya surat-surat tanah itu diberikan ke Bu Siti yang tinggal di Bandung. Ibu Siti punya cucu, guru olahraga, kepala sekolah olahraga di SMA. Makanya wajahnya Pak Nana nggak tahu kalau itu keturunan Belanda, gitu kan? Begitu, oh iya wajahnya Belanda ya jadi kepala sekolah ya. Ya kalau dia tahu bahwa dia itu punya lahan Subang, Purwakarta, Bogor, semua itu hutan-hutan kebun teh itu ya miliknya Pak Ian gitu. Tapi Pak Iannya ya hidupnya seperti Bapak sama. Ya, karena itu lahannya hanya punya sertifikat dan sertifikatnya bertulisan bahasa Belanda. Sekarang sedang diuruskan dan alhamdulillah ternyata keluarganya hidup sejahtera karena ternyata sertifikat zaman Belanda itu bermanfaat. Tetapi sekarang dari Kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang, nah yang harus kita pelajari, Belanda itu kan tertib administrasi. Ini hubungannya dengan guru. Tolong, halo semuanya perhatikan. Administrasi PBE. Jadi sekarang keturunan dari Sumedang Larang dengan Pajajaran ada tugu di pusat. Ya, makanya tadi guru olahraga harus rekreasi itu. Ada gunung, di puncak gunung itu ada tugu. Di situ tahun 1800. Di situ ada tertulis di situ Eyang Martayuda. Begitu kan? 1800 di situ ada tertulis semua lahan di sini itu dalam tulisan di tugu itu dibagi-bagikan ke masyarakat oleh keturunan Raja Pajajaran. Jadi tuan tanahnya itu adalah Eyang Martayuda dari keturunan Pajajaran. Begitu Tuan Hofland datang, kerjasamalah itu. Nah begitu Eyang Martayuda itu almarhum, sekian ratus tahun kemudian kan ganti-ganti keturunan. Nah kemudian oleh keturunannya itu maka dibikinlah sertifikat. Wilayah sini itu ada namanya, itu nama istilahnya begitu. Nama Eyang Martayudanya hilang. Jadi milik Belanda kan statusnya, makanya sekarang sedang ramai itu. Antara keturunan kerajaan Pajajaran dengan keturunannya Tuan Hofland. Yang harus kita garis bawahi di sini administrasi keguruan, awasnya. Administrasi harus dicamkan baik-baik. Jadi setelah dia ngobrol dengan Pak Ian langsung, kepala SMA 8, ternyata Pak Ian itu sendiri adalah keturunan kerajaan Pajajaran.
Tuan Hopland pergi ke Belanda, meninggalkan surat-surat, lahan semuanya itu udah resmi, di situ ada milik keturunan Hopland itu kan. Begitu pergi ke Belanda, suratnya kan dipegang sama orang Indonesia karena dinikah sama Tuan Hopland, keturunan Tuan Hopland. Nah, ternyata itu adalah keturunan Pajajaran. Jadi Pak Ian mah aman, mau lahan dikuasai oleh keturunan Tuan Hopland dapat. Mau ternyata di dalam persidangan ternyata ini ada Tugu. Nah, makanya nilai-nilai sejarah jangan hilang. Terutama kalau naik gunung kemana anak merusak, ada batu tulis, ada jangan dirusak. Sekarang ternyata Tuan Hopland tidak berdaya. Karena apa? Karena bukti-bukti fisik dalam bentuk tugu-tugu peringatannya terpelihara, bahwa di sini tertulis bahwa lahan di sini bukan milik Tuan Hopland, tapi milik keturunan kerajaan Pajajaran. Tapi kalah sama administrasi. Kalau keturunan Tuan Hopland kan punya sertifikat, kan? Jadi sekarang datang ke hotel-hotel berbintang di seluruh Bogor mana-mana itu cukup, udah dapatlah itu pi gitu kan. Sementara dari keturunan Pajajaran kan nggak punya surat, masa bawa monumen? Dibuat lagi administrasi ya kan, nih foto-fotonya silakan dicek model begitu. Jadi jangan remehkan administrasi PBM, administrasi apapun. Ini adalah sekilas karena berhubungan dengan dunia olahraga. Pertanyaan pertama, tolong punten Bapak, dicek satu orang aja. Yang atlet mana? Nggak ada yang atlet ya? Oke, deketin, tidak boleh lewat dari 3 meter. Apa yang Anda ketahui tentang petinju kelas dunia Elias Pikal? Apa yang Anda ketahui? Harus tahu olahraga. Ayo. Apa? Taunya kan petinju pasti kan? Oke, jelasin. Kurang tahu Pak kalau petinju. Iya, Elias Pikal kurang tahu ya, terus? Kenapa tidak tahu? Nggak pernah dengar namanya, jadi. Oh, tidak pernah mengenal kalau tidak. itu adalah juara kelas dunia petinju Indonesia. Petinju Indonesia yang kelas dunia kan tidak banyak. Ya, guru olahraga mah harus tahu. Nggak apa-apa. Oke, yang kalau begitu kejuaraan ke sana malah ke sini gambarnya. Juara dunia apa saja selain tinju di Indonesia yang kelas dunia? Iya, bulu tangkis. Bulu tangkis siapa? Taufik Hidayat. Yang juara dunia? Taufik Selain Lim Hidayat. Swee King? Taufik Hidayat. Yang pertama, yang sampai di PON itu beberapa kali itu bahkan sempat tembus Olimpiade kalau tidak salah itu. Pertama sekali Olimpiade masuk ke bulu tangkis. Rudi Hartono. Alan Budi Kusuma. Alan Budi Kusuma. Rudi Hartono berapa kali sih dia juara England? 8 kali. Oke. Percayalah jurusan olahraga. Berikutnya, ayo. Siapa yang sukses di olahraga selain di dunia olahraganya? Pasti modalnya kan dari olahraga dulu ya kan? Oke. Di luar keolahragaannya, pertama olahraga dulu. Olahraganya bidang apa? Ayo. Siapa? Sebutkan aja satu, salah juga kagak tahu apa. Bapak mah kan bukan jurusan olahraga. Ngarang aja, bohongin juga bisa. Ayo sebutkan olahraga apa? Ricky Subarja. Oke, Ricky Subarja kalau nggak salah dia apa itu? Bulu tangkis. Bulu tangkis juga, contohnya bulu tangkis ya. Oke, dia sukses apa aja selain olahraga? Jadi pengurus PBSI. Oke, jangan kasih bocoran gimana sih yang lain silakan yang tahu sukses dari bidang olahraga yang sukses. Selain olahraga dia sukses juga di dunia lain. Kalau Rudi Hartono sekarang adalah senam untuk manula. Orang-orang yang sudah burungnya sudah mati ikut perkumpulan. Ada Pak, itu digandul-gandul ternyata sekarang dia dihidup lagi ya. Apa? Lagi Bambang Bayu Septaji. Apa? Pemain futsal Indonesia. Ya jelasin. Dia punya brand ambassador sendiri sekarang. Keren. Apa itu?
namanya tulisannya BBS gitu. Itu brand ambassador dia. Apa dalam bidang apa? Dalam bidang sepatu futsal, kaos-kaos futsal itu. Oke, itu yang ingin Bapak maksudkan. Jadi ini guru-guru olahraga, guru-guru itu tolong jangan sampai kalah sama siswanya. Walaupun kita bangga anak-anak sukses ya. Waktu di Hotel Subang saja, Subang Plaza, ternyata yang diwawancara itu adalah karyawan perusahaan rumah sakit. Setelah ngobrol, ternyata anak muridnya uak saya sebagai itu guru saya waktu di SD, katanya gitu. Tuh kan, anak itu ternyata, wah, padahal saya kan keturunan yang kesekian, begitu ngobrol itu guru saya. Aduh bangga, tidak ada bekas guru. Nggak ada bekas guru, walaupun sekarang di sini hanya praktek. Ini kan praktek ya. Anak itu nanti itu menganggap Anda adalah gurunya. Salah satu contoh, kepala sekolah terlama di kota Bekasi dan kota Kabupaten Bekasi diantaranya adalah kepala sekolah SMA Tambun Selatan 1 itu yang sudah Pak Babai Hudori. Pak Babai Hudori itu kepala sekolah lama dan ketua MKKS di sini. Begitu Bapak ngobrol di Subang dengan orang yang sudah sepuh, lebih sepuh daripada Haji Babai sebenarnya. Saya nganggap dia lebih sepuh. Itu guru saya Pak, kata bilang itu. Yang punya SMA Al Husna Cisalak Subang, SD, SMP, SMA itu punya beberapa sekolah banyak itu. Itu kan kiai terkenal di sana, kiai orang Garut itu. Udah sepuh kan? Ke Pak Haji Babai, itu guru saya. Akhirnya ngobrol lah dengan Pak Haji Babai. Pak, dengan kiai ini kenal? Nah itu murid saya dulu katanya. Kok gimana kok lebih tuaan dia? Nah, malu kalau kiai kan pelihara jenggot apa gitu kelihatan gitu. Begitu ngobrol-ngobrol apa yang terjadi? Dulu waktu pesantren Pak Haji Babai itu praktek kayak gini. Dia jadi murid gitu kan. Ternyata sampai sekarang diakui itu adalah guru saya. Jadi hati-hati nanti ketika PPM ketemu di jalan jangan mentang-mentang kan saya mah guru praktek. Di jalan itu motor ugal-ugalan misalkan begitu. Lah itu guru saya ugal-ugalan ya. Kan saya mah praktek, nggak boleh. Ini sudah jadi guru. Ya. Begitu juga ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ajak anak camping. Makanya Bapak punya camping, punya kolam renang. Itu kalau seorang guru kan nggak mungkin bisa beli lahan seperti itu. Bapak bocorin ilmunya karena ini olahraga ya. Jadi kalau pergi kemana-mana tanah angker itu murah. Sebab di tempat Bapak camping itu dulu tidak ada orang yang berani ke situ sore-sore, pasti dipanggil namanya. Kita orang baru datang ke situ pasti ada yang manggil nama kita, kenal gitu kan, teriak-teriak dari kejauhan gitu kan. Makanya lahan kemana-mana itu nggak laku itu. Wah, kesempatan dibelinya nggak per meter, nggak per tumbak, enggak. Pokoknya satu lobang itu ini gunung itu berapa, udah tembak aja langsung lunas. Pakai administrasi kayak model Belanda, ya kan? Kalau sekarang dituntut, kalau nggak pakai surat administrasi kayak Belanda, udah bisa dituntut karena harganya terlalu murah. Karena kita beli tanah angker, murah. Bapak sendiri kalau sekarang nggak mau beli. Nah itu salah satu contoh diantaranya. Akhirnya Bapak bikin tempat wisata namanya Waglo, buka di internet itu Waglo, sekalian promosi ya. Nah, jadi nanti kalau mau ke Tangkuban Perahu, kalau mau ke Bukanagara pusat pembangkit listrik pertama di Indonesia. Kemudian kalau ke Tanah Tuan Hofland, sejarah, arena sejarah di situ. Kemudian Curug Cileat, di situ ada Curug Cimincu, air Cimincu, dan banyak wisata-wisata di situ. Nginepnya di penginapan Waglo, pergi kemanapun sentral kan dekat, salah satu contoh diantaranya. Dan direktur untuk kolam renangnya Pak Nanang baru diangkat 3 hari yang lalu. Salah satu contoh diantaranya. Insya Allah berkembang ya, datang senang langsung ditembak gitu ya. Nah jadi guru olahraga jangan khawatir. Dulu yang namanya kepala sekolah SMA, SMK di sini itu rata-rata jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, eksak semua. Sekarang eranya berubah.
Salah satu contoh di sekolah ini satu-satunya guru penggerak yang dari olahraga apa Nana. Yang lain fisika, matematika, yang lain nggak ada yang jadi guru penggerak. Dan sekarang jadi kepala sekolah tidak dites, asal jadi guru penggerak sudah antri. Mungkin besok ya udah hilang nih, gitu kan? Tuh. Bapak juga orang seni, tukang gambar, jadi kepala sekolah juga. Perubahan, ingat paradigma perubahan. Ya harus, tapi dengan catatan ilmunya harus masagi. Kalau memang dunia olahraga harus sekecil-kecilnya yang dipertanyakan oleh Bapak harus bisa jawab. Karena dunia itu kalau tidak bisa menjawab, nah, itu yang paling penting, kuasai ilmunya. Kenapa Bapak bisa jadi guru dan bisa natar dari Sabang sampai Merauke? Karena kalau buka di Google nama Dedi Nur Hadiat, buku SD, SMP, SMA yang dipakai di sekolah-sekolah elit ya karangan Bapak itu. Kenapa bisa begitu? Karena dunia saya di situ, saya harus maksimal. Makanya datang di Bekasi, dulu yang namanya pelajaran gambar kan gambar. Kalau Bapak datang ke sini, nggak ada pelajaran gambar. Yang ada pelajaran seni rupa. Pelajaran nyablon, membatik, teknik etso, semua ilmu pengetahuan sains itu dipraktekkan. Begitu datang kepala sekolah, Pak, Bapak kan guru gambar ya? Bukan, guru seni rupa. Anak-anak bisa nyablon kaos, bisa bikin gelang pakai merek-merek mobil, pakai huruf timbul dari logam segala macam, terbengong-bengong. Begitu bukunya dari Sabang sampai Merauke dipakai, terbelalaklah dunia dan tanpa susah payah langsung jadi kepala sekolah. Camkan baik-baik. Olahraga itu kalau betul-betul dikuasai pertama dari atlet dulu. Kalau yang sudah jadi atlet itu sudah punya modal gitu. Di sini aja Bapak keberatan walaupun hamil tetap dipaksa harus ngajar. Ibu siapa namanya Bu Jangki. Kan dia aktif di Unisma itu. Bapak paksa harus ngajar di sini. Selama sekolah ini belum berdiri, sebelum Bapak datang di sini, Bapak kan sudah mimpin sekolah gede semua ya, SMA Tarumajaya, SMA 5 Grand Wisata, SMA 11, SMA Al-Azhar Boarding School yang sekolah termahal di Asia itu. Bapak kan mimpin sekolah-sekolah seperti tiba-tiba ditempatkan di sekolah yang baru berdiri seperti ini. Ya udah, tangkap Bu Jangki, tempel di sini. Sekarang satu lemari kayaknya kalau ada lemarinya itu sudah nggak cukup piala itu. Pak, ini mah sekolah baru, mana bisa bersaing dengan sekolah-sekolah elit begitu? Awas, ini olahragawan. Kalau ingin jenjang karirnya bagus, Bapak di sini belum setahun. Tuh di piala di meja Bapak, numpuk. Pertama sekali adalah olahraga piala, bahkan sampai tembus bukan Olimpiade di Bandung, apa namanya? Porda, medali emas, perak, perunggu itu numpuk di meja Bapak itu. Orang kan tidak percaya. Makanya SMA 2 Cikarang Barat itu sekarang melesat. Kenapa? Di samping YouTube-nya saja sudah monetisasi. Kemudian piala piagam juara seni, olahraga apapun dikuasai. Kuncinya ini motivasi. Jangan anggap remeh anak-anak yang sekarang akan Anda ajar. Itu menganggap kalian semua adalah guru. Itu guru saya. Hati-hati di luar, jangan ugal-ugalan. Status gurunya melekat. Itu adalah guru saya. Bapak orang seni. Bisa dari Sabang sampai Merauke dikenal karena mereka memakai buku yang Bapak tulis. Begitu juga olahraga yang kita miliki. Tonjolkan satu aja. Olahraga apa spesialisnya? Pribadi? Apa? Futsal. Badminton. Badminton juga sama. Voli. Itu aja. Kuasai sampai sedalam-dalamnya. Kan olahraga terlalu luas ya kan? Terlalu luas. Itu aja berdalam sampai sedetil. Tapi ingat, harus nomor satu. Kalau tidak nomor satu, kabur aja, ganti spesialis yang lain seperti Bu Jangki. Bu Jangki kan dari Poli. Ternyata nggak bisa tembus kemana-mana di situ, padahal dia badannya tinggi, orang keturunan Arab. Kenapa lari Bu Jangki? Ya memang saya hebat di situ, kata dia itu. Saya mau di situ memang menguasai, tapi kenapa saya lari? Larinya ke kriket, karena nggak ada saingan, makanya di mana-mana dipakai sampai ke pelatih nasional, ya kan?
Tuh berguru dah dari Bu Jangki. Bu Jangki tuh hebat di bidang voli, basket. Tapi dia lari sekarang mendalami satu aja kriket karena kriket tidak ada saingan. Makanya ada kemungkinan kalau dia jadi PNS itu udah larinya kenceng. Jadi sikapi apa yang. Tapi kalau saingannya kalau saya tidak jadi nomor 1 jangan. Orang saya ini kok tapi nggak mampu menjadi nomor 1 di Indonesia, lari aja ke olahraga yang lain yang tidak ada saingannya gitu. Nah dari situ akan melejit nomor 1. Jadilah nomor 1 dimanapun juga, olahraga futsal apapun. Jadi ngedidik anak-anak kita nanti ketika ngajar di kelas, Bapak minta berapa nih yang latihan ini? 12? Minimal 1 mahasiswa ini harus bisa mencari, harus beda, jangan berebut. Sebab yang lain kan sudah terpantau sama Bu Jangki dengan Pak Nanang. Nah, di luar itu, anak itu. Ternyata kan anak-anak yang tidak berprestasi apa-apa tiba-tiba melejit. Tiba-tiba melejit. Kalau sudah tahu kalau apa keunggulannya. Jadi nanti ngajar di kelas itu harus dicek sedetil-detilnya. Ini anak saya nanti, lihat buktikan gitu. Orang Bapak aja baru PPDB begitu masuk ke sini, ternyata ada anak yang tidak bisa jalan, bikin WC, bikin apa. Yang lain menganggap Adib itu manusia orang kekurangan. Ternyata sekarang spektakuler, bahkan Maulid Nabi besok kalau hadir kan pasti hadir di sini kan, nanti akan Bapak suruh dia ceramah. Ternyata dia itu bisa berdialog dengan makhluk gaib. Dan sekarang berdatangan dari mana-mana pengobatan ke rumah antri, dari Cianjur, dari Surabaya, dari mana-mana datang pengobatan ke Adib ini, gitu kan? Salah satu itu kan punya kelebihan, ya kan? Selama ini mereka datang ke sini sampai orang tuanya nangis tuh di YouTube, dia nonton di YouTube karena Bapak wawancara, saya jadi sedih katanya bilang gitu, karena Adib udah berbicara tentang supranatural, gitu kan? Dan lain sebagainya, salah satu contoh. Jadi nanti ke kelas jangan anggap remeh. Ini kan sekolah buangan. Ini sekolah buangan ini. Bapak biasa kan di SMA gede. Begitu Bapak datang di sini beberapa bulan sekarang akreditasinya udah A langsung. Salah satu contoh. Kenapa? Ingat kuncinya tadi. Harus tahu kunci-kuncinya. Ini olahraga kan harus tahu kuncinya. Futsal, badminton. Apa ini harus ada kunci-kunci ya? Lihat nanti, Bapak mah sebentar lagi. Kenapa Bapak bilang begini? Karena yang dibawa ke akhirat itu 1 di antara 3 ilmu yang bermanfaat. Kalau Bapak meninggal, karena Bapak ini kelihatan Bapak wajahnya muda kayak begini, yang muda-muda aja masih naksir ke Bapak. Padahal Bapak udah mau pensiun karena keroknya dijenggot, dikerok di jenggot, jenggotnya dikerok. Kalau dipelihara, nganggapnya mbah, gitu kan? Orang udah mau pensiun. Nah ketika Bapak nanti meninggal, wah gara-gara saya praktek di SMA Cikarang Barat, bener saya bisa menulis buku dipakai secara nasional. Saya bisa meniru Bu Jangki. Buktikan, Bapak itu berdasarkan pengalaman. Bapak nggak pernah berpikir dulu bisa seperti itu. Tapi modalnya 1. Jadilah nomor 1. Itu saja kuncinya. Walaupun saya merasa hebat di sepak bola, tidak bisa jadi nomor 1, lari aja. Apain, kagak bakalan dipakai. Jadi nomor 1 kuncinya. Ngajar sekarang di kelas. Jadikan diri nomor 1. Dibandingkan Pak Nanang kan guru calon kepala sekolah Pak Nanang. Udah guru penggerak. Udah seperti itu. Jangan menganggap, jangan silau. Ajak main pingpong kalah dia. Orang spesialisnya bukan di situ. Gitu kan? Dia kan spesialisnya guru penggerak, gitu kan? Di dunia lain ada yang tinju di sini? Peminat jarang ya? Itu kesempatan itu. Ini rata-rata buat nonton, susah. Itu mah pasaran susah. Kalau bersaing susah. Bu Jangki bisa langsung ke nasional, kenapa? Pinter dia kriket. Tahu kriket namanya aja Bapak baru denger. Langsung melejit, kagak ada saingan. Jadi nomor 1. Mumpung belum tentu ketemu dengan kepala sekolah yang seperti Bapak. Bapak mau ngumbar ilmu. Kenapa? Tahu
yang dibawa ke alam kubur itu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau nanti ini 12 orang yang hadir di sini jadi orang sukses semua, karena kuncinya adalah manusia langka nomor 1. Itu kuncinya. Kalau tidak nomor 1 mah walaupun jago juga menurut Bapak pergi aja, ngapain di situ, nggak bakalan jadi orang. Harus jadi nomor 1. Ciptakan suatu olahraga. Dulu kan silat tidak masuk di Olimpiade dulu. Silat nggak masuk dulu itu. Oh, janganin di PON aja kagak masuk dulu. Akhirnya apa? Yang orang pertama sekali menggulkan silat ya itu orang yang jadi punya nama di situ. Nah sekarang olahraga apa di kita yang mau diangkat? Yang belum dikenal orang. Ya, yang begitu mah udah kasti dulu mah ketawa ada kasti. Sekarang kan ada gitulah. Cari peluang nomor 1 kuncinya. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.